Berjumpa lagi mengenai pembahasan tentang antena array ya. Kita sudah membahas teorinya sebelum ini dan juga ada contoh pengerjaan rancangan array faktornya. Sekarang ada satu latihan soal yang menanyakan 5 poin desain antena tersebut, yaitu antena array 5 elemen dengan spasi sama, kemudian amplitude arus juga sama, dan ditanyakan nanti adalah sketsa array faktor atau AF untuk pertanyaan A jika spasinya atau D-nya sama dengan lambda, dan broadside itu adalah θ-nya sama dengan 90. Kemudian pertanyaan B adalah dengan D sama dengan 2 lambda atau spasinya sama dengan 2 lambda, spasi antar elemen 2 lambda. Kemudian masih broadside. Dan C, D sama dengan 4 lambda, juga broadside. Jadi A, B, C ini bedanya adalah D-nya saja. Kemudian θ-nya sama-sama 90 derajat. Kemudian pertanyaan D nanti D-nya lambda per 2 dan θ-nya adalah 45 derajat. Dan terakhir dengan D yang sama namun dengan θ 0 derajat. Kita akan coba satu-satu pembahasan latihan ini atau rancangan ini. Jadi kalau secara sederhana yang pertanyaan A itu adalah dengan D sama dengan lambda, kemudian θ sama dengan 90. Itu maksudnya seperti ini. Jadi ada antena array 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5 elemen, berspasi sama, berarti spasinya sama. Berapa spasinya? Yaitu sebesar lambda. Jadi D sama dengan lambda. Kemudian diminta membuat sketsa array faktor. Array faktor adalah polarisasi dari antena tersebut. Polanya nanti diharapkan mempunyai θ 90. Artinya nanti kalau ini elemennya, maka arah polanya arah ke sini. Ya, ini kan 0 derajat. Nanti dia akan seperti ini. Jadi polanya arah ke sini nanti. Yang kita hasilkan adalah arah ke sini, yaitu 90 derajat. Nah, ini hasilnya harus seperti itu. Kalau yang nomor B juga tetap 90, C 90, dan D 45. Kalau 45 nanti dia di sini. Kalau D dia 0 derajat di sini nanti. Nomor E. Ya. Ini gambaran awal. Kemudian kita coba satu-satu menyelesaikan yang A ini. Untuk menggambarkan array faktor, kita sudah tahu pada pertemuan sebelumnya harus ditentukan dulu pusat dan jari-jari. Jadi pusat array faktor itu namanya alfa. Jadi alfa sudah tahu persamaannya adalah minus beta D cos theta. Itu sama dengan min 2pi per lambda, beta itu 2pi per lambda, kemudian D-nya adalah lambda, cos theta, cos 90. Cos 90 adalah 0. Karena ini semuanya dikali 0, hasilnya tetap 0. Jadi kita selesaikan. Ini alfanya adalah 0. Pada posisi 0. Bukan 0 derajat. 0. Kemudian jari-jari. Itu namanya beta D. Beta dikali D. Di beta D berarti 2pi per lambda dikali D-nya adalah lambda. Kemudian ini dicoret sehingga dia 2pi. Jadi pusatnya di 0, kemudian jari-jarinya di lebarnya, panjangnya 2pi. Kalau sudah tahu pusat dan jari-jari, maka kita bisa menggambarkan polar plot dari desain tersebut untuk pertanyaan A dengan D sama dengan
lambda dan theta 90 atau broadside. Kita gambarkan dulu universal pattern-nya. Karena dia 5 elemen, berarti universal pattern-nya adalah untuk n sama dengan 5. Seperti ini. Pusatnya adalah nanti di 0, berarti di tengah-tengah lingkaran di 0 ya. Kemudian di sini 2pi. Sebelah kiri min 2pi. 2pi dibagi 5 karena dia n-nya sama dengan 5. Bagi 5 ini berarti 0,4pi, 0,8pi, 1,2pi, 1,6pi. Sebelah kiri juga sama, dibagi 5. Min 0,4pi, min 0,8pi, min 1,2pi, min 1,6pi. Kemudian nilai maksimum 1, ini fungsinya adalah psi ya. Ini sumbu psi. Inilah patternnya seperti ini. Dan nanti di sini juga ada lagi di 2,4, turun lagi di sini. Sebelah kiri bisa kita ulangi lagi karena dia satu periodik itu sama polanya. Berarti di negatif kita buat lagi seperti ini. Jadi dalam periode 2pi ada 5 bagian. 5 bagian karena dia n-nya sama dengan 5. Nah, ini adalah universal pattern-nya untuk penggambaran pola plot array faktor. Sekarang pusatnya di 0, ini 0. Jari-jari 2pi. 2pi ini sebelah kanan ini 2pi. Kita tandai sebelah kanan 2pi, sebelah kiri juga 2pi. Nah, ini lingkaran pola plotnya sudah bisa kita buatkan. Kita buat yang setengah saja, yang visible region setengah saja, berarti seperti ini. Kira-kira sketsa seperti ini, setengah lingkaran. Nah, ini kita tandai supaya nampak apa yang kita hitung tadi. Ini alfanya adalah 0. Kemudian jari-jarinya di sini adalah beta d sama dengan 2pi. Ini sudah mulai kita gambarkan lingkarannya, setengah lingkaran saja sebelah atas pada pusat. Kemudian titik-titik yang penting ini kita buat garis proyeksi ke bawah. Tadi min 1,6, 1,2, 0,8, 0,4. Nah, ini sudah ada. Ada lagi. Sampai mengenai pinggir lingkaran tadi. Setelah sampai di pinggir lingkaran, ditarik ke pusat, garis lagi. Jadi ini sketsa saja, jadi tidak terlalu rapi, tapi minimal bisa dipahami. Nah, seperti ini. Sudah ada garis-garis bantu. Sekarang kita menggambarkan lob-lobnya atau radiasi pola-pola lob besar atau lob kecilnya. Jadi kita transfer setiap titik, misalnya dari sini ke sini min 0,4 sampai 0,4 ada satu lob besar. Lob besar berarti artinya radiasi yang besar di daerah sini. Kemudian antara 0,4 dan 0,8 ada lob kecil. Nah, ini kita gambarkan juga kecil di sini. Antara 0,8 dan 1,2 ada lagi kecil, kira-kira begini. 1,2 dan 1,6 ada lagi
kecil antara 1,6 dengan 2, ini setengah saja yang besar. Setengah berarti setengah kira-kira begini. Nah, gitu yang sebelah kanan. Sebelah kiri juga antara min 0,4 dan min 0,8 ada lob kecil atau minor lob. Antara min 0,8 dan 1,2 ada lagi lob kecil lagi. Dan min 1,2 dan min 1,6 ada lagi lob kecil lagi. Seperti itu. Dan antara min 1,6 dan min 2 ini kan setengah bagian. Nah, ini juga akan diperoleh setengah bagian lob besar. Lob besar atau radiasi yang besar. Radiasi yang besar, ini radiasi yang kecil. Kalau kita perhatikan dari soalnya, theta 90 ini 0. Nah, nanti 90 derajat. Nampak dia radiasinya pada arah 90 sudah tercapai di sini. Ya. Namun kita juga melihat di 0 juga ada maksimum dan di 180 juga ada. Ini 0, 90, 180. Jadi di 0 ada maksimum, di 180 ada maksimum. Namun yang kita tuju tersebut itu yang kita namakan sebagai main loop. M ya, main loop. Jadi main loop ada satu buah ya. Sementara ada lagi loop yang sama ukurannya dengan main loop, itu pada posisi 0 derajat dan 180 derajat. Itu tidak kita namakan sebagai main loop, karena main loop itu adalah yang dituju oleh rancangannya, yaitu 90 derajat. Kalau di 0 derajat itu bukan yang kita inginkan, dan 180 bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah pada theta 90. Berarti di luar yang 90 bukan main loop namanya lagi, jadi grating loop. Grating ada berapa grating loopnya? Satu buah ya. Satu, walaupun dia setengah, bisa kita katakan dia ada 2. Kemudian minor loop. Minor loop itu adalah loop kecil. Minor loop loop kecil. Loop kecil ada berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti 6. 6 buah. Di pada visible region akan diperoleh satu main loop, yaitu pada posisi 90 sesuai dengan soal. Kemudian ada 2 grating loop, yaitu pada posisi 0 dan posisi 180 derajat. Sementara minor loop itu ada diperoleh 6 buah sebagai hasil dari array faktor yang kita peroleh. Jadi saya kira itu untuk penyelesaian latihan rancangan untuk poin A.